Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semuanya dan tentunya semangat untuk terus belajar. Materi perkuliahan pada pertemuan kali ini kita akan membahas analisis manajemen modal kerja. Tentunya bahasan ini tidak jauh dari apa itu modal kerja dan bagaimana kita mengolah modal kerja tersebut. Modal kerja dimaknai sebagai investasi dalam harta jangka pendek atau investasi dalam harta lancar. Pembahasan modal kerja ini berkaitan dengan jumlah harta lancar yang dimiliki oleh perusahaan dan juga jumlah utang lancar untuk menentukan modal kerja bersihnya. Artinya, kalau modal kerja kotor itu berhubungan dengan jumlah harta lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Tapi kalau berhubungan dengan modal kerja bersih, jumlah harta lancar tersebut dikurangi dengan jumlah utang lancarnya. Sedangkan modal kerja, manajemen modal kerja dimaknai sebagai cara mengelola harta lancar dan utang lancar agar harta lancar selalu berada dalam posisi lebih besar daripada utang lancarnya. Ini mengapa manajemen modal kerja sangat diperlukan agar kondisi keuangan perusahaan bisa membuat harta lancarnya lebih besar daripada utang lancarnya. Ada 3 konsep dalam manajemen modal kerja ini, yaitu konsep kuantitatif, kualitatif, dan konsep fungsional yang akan kita jelaskan satu persatu. Dalam konsep kuantitatif, ini berhubungan erat dengan modal kerja kotor atau gross working capital, yang dimaknai sebagai jumlah harta lancar perusahaan secara keseluruhan atau aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Modal kerja ini merupakan kekuatan semu karena sebagian diperoleh dari utang jangka pendek. Maka ia dapat dikatakan sebagai modal kerja tradisional atau modal kerja kuantitatif. Dalam konsep kuantitatif, jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai operasional perusahaan yang bersifat rutin. Artinya, jumlah harta lancar yang dimiliki oleh perusahaan itu merupakan modal kerja kotor. Ini makna dari konsep kuantitatif. Dan tujuannya adalah dipergunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Tapi ingat bahwa jumlah harta lancar yang dimiliki oleh perusahaan tersebut itu sifatnya kekuatan semu. Kenapa? Karena sebagian di dalamnya itu diperoleh dari utang jangka pendek. Makanya disebut sebagai modal kerja kotor atau modal kerja tradisional atau modal kerja kuantitatif. Sedangkan dalam konsep kualitatif, ini menitikberatkan pada modal kerja bersih atau net working capital, yaitu harta lancar dikurangi dengan utang lancar. Modal kerja ini merupakan kekuatan intern perusahaan untuk menggerakkan kegiatan bisnisnya, yaitu untuk membiayai kegiatan operasional rutin dan untuk membayar semua utang yang jatuh tempo. Ia dapat dikatakan sebagai modal kerja kualitatif. Modal kerja kualitatif ini dalam konsep kualitatif merupakan kelebihan dari aset lancar terhadap utang jangka pendeknya. Gampangnya, dalam konsep kualitatif, jumlah aset lancar atau harta lancar yang dimiliki oleh perusahaan itu dikurangi dengan utang
lancarnya atau utang jangka pendek. Sehingga selisih antara harta lancar dengan utang lancar tersebut itu merupakan modal kerja bersih atau modal kerja kualitatif. Dalam konsep fungsional, dana yang dimiliki oleh perusahaan ini digunakan untuk menghasilkan laba sesuai dengan usaha pokok perusahaan. Sebagian besar aset lancar dan depresiasi aset itu masuk dalam perhitungan konsep fungsional. Dalam konsep fungsional lebih menekankan kepada fungsi dana yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba. Artinya, sebagian dana yang dimiliki dan digunakan perusahaan hanya untuk meningkatkan laba perusahaan. Semakin banyak dana yang digunakan sebagai modal kerja, diharapkan dapat meningkatkan perolehan laba perusahaan. Karena dalam konsep fungsional ini, penekanan utamanya adalah pada fungsi dana tersebut dipergunakan untuk menghasilkan laba usaha. Ini ada salah satu contoh neraca atau posisi keuangan perusahaan Arjuna pada 31 Desember 2008, di mana kasnya itu senilai 10, piutang dagangnya 25, persediaannya 15, surat berharganya 5, persekot asuransinya 5, tanah senilai 90, gedung senilai 60, dan dikurangi dengan akumulasi penyusutan gedung senilai 50, maka ketemu nilai bersih dari gedung tersebut itu senilai 10. Sedangkan nilai mesin itu 80 dan akumulasi penyusutannya 60, sehingga nilai mesin bersihnya itu senilai 20. Total dari aset tersebut nilainya adalah 180. Sedangkan pada posisi pasifa itu ada hutang dagang sebesar 15, hutang wesel 30, hutang bank 10, hutang obligasi 40, dan modal saham 75 serta laba ditahan senilai 10. Sehingga total antara kewajiban dalam posisi pasifa tersebut dan ekuitas itu totalnya adalah 180. Ada keterangan dalam kasus tersebut di mana dalam penjualan barang dagangan diperhitungkan laba sebesar 25% dari harga pokoknya. Sedangkan penyusutan gedung dan mesin itu adalah 20% dari harga buku atau nilai buku. Maka dalam kasus tersebut kita akan membreakdown pada 3 konsep, baik konsep kuantitatif, konsep kualitatif, konsep fungsional, sehingga kita akan memahami dari 3 konsep tersebut perbedaannya di mana. Dalam konsep kuantitatif, yang diakui adalah seluruh aset lancarnya. Karena konsep kuantitatif ini memperhitungkan atau menitikberatkan pada modal kerja kotor. Kalau kita memperhitungkan seluruh aset lancar, maka nilai modal kerja itu adalah senilai 60 juta yang terdiri dari kas, piutang, persediaan, surat berharga, dan persekot asuransi. 5 komponen tersebut dalam kasus tadi pada perusahaan Arjuna itu ada dalam posisi aset lancar, sehingga aset lancar tersebut itulah yang dijadikan dasar dalam perhitungan modal kerja perusahaan. Modal kerja perusahaan tersebut menggunakan konsep kuantitatif atau modal kerja kotor. Dalam konsep kualitatif itu menitikberatkan pada modal kerja bersih, di mana dalam modal kerja bersih ini perhitungannya adalah aset lancar dikurangi dengan
utang lancar. Ketika kita ketahui tadi dalam konsep kuantitatif, jumlah aset lancarnya senilai 60 juta, maka kita harus memperhitungkan utang lancarnya di sini untuk mengetahui nilai modal kerja bersihnya itu berapa. Jumlah utang lancar itu senilai 55 juta dalam kasus ini, yang terdiri dari utang dagang sebesar 15, utang wesel 30, dan utang banknya 10. Sehingga ketika kita perhitungkan jumlah aset lancar dikurangi dengan utang lancar, maka jumlah modal kerjanya itu adalah sebesar 5 juta. Sehingga nilai 5 juta itu merupakan modal kerja bersih dengan menggunakan konsep kualitatif. Dalam konsep fungsional, untuk menentukan jumlah modal kerja, kita menggunakan aset lancar dan aset tetap. Khusus untuk aset lancar, yang kita pergunakan itu adalah yang memiliki fungsi untuk menghasilkan laba, seperti kas, piutang dagang, dan persediaan. Sedangkan untuk aset tetap yang kita gunakan itu hanya perhitungan penyusutannya saja. Maka berdasarkan kasus ini, kita akan memperhitungkan elemen-elemen dalam menentukan jumlah modal kerja menggunakan konsep fungsional ini. Kas kita masukkan sebesar 10 juta. Sedangkan untuk piutang dagang itu kita masukkan sebesar harga pokok barangnya. Kita ketahui bahwa dalam nilai neracanya khusus untuk piutang dagang ini sebesar 25 juta. Nah, 25 juta ini mengandung laba perusahaan sebesar 25%. Sehingga 25% ini harus kita keluarkan terlebih dahulu. Untuk mengeluarkannya, berarti perbandingannya adalah 100 per 125 dikali dengan 25 juta sama dengan 20 juta. Maka yang kita masukkan dalam perhitungan modal kerja konsep fungsional ini adalah nilai 20 juta. Sedangkan untuk persediaan kita masukkan sesuai dengan yang tercatat dalam neraca yaitu 15 juta. Untuk penyusutan gedung, sebagaimana kasus yang ada, itu diperhitungkan sebesar 20% dari harga buku atau nilai buku. Gedung ini nilai bukunya adalah 10 juta, maka 20% dari 10 juta itu adalah 2 juta. Sedangkan untuk mesin, penyusutan yang diperhitungkan yaitu 20% dari nilai buku sebesar 20 juta, ketemu nilainya adalah 4 juta. Maka komponen tersebut itu kita jumlahkan, ketemu nilainya 51 juta. 51 juta itulah yang menjadi jumlah modal kerja berdasarkan konsep fungsional. Selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan mengenai gambaran kebutuhan modal kerja, di mana dalam kebutuhan modal kerja ini ada modal kerja permanen dan modal kerja variabel. Untuk modal kerja permanen itu terdiri dari modal kerja primer dan modal kerja normal. Sedangkan modal kerja variabel itu terdiri dari modal kerja musiman, modal kerja siklis, dan modal kerja darurat. Ini beberapa gambaran yang berkaitan dengan kebutuhan modal kerja dalam operasional suatu perusahaan. Karena dalam modal kerja ini kita akan dihadapkan pada kondisi normal di mana kebutuhannya ada kebutuhan primer dan kebutuhan normal, dan ada kondisi di mana perusahaan membutuhkan modal kerja musiman, modal kerja siklis, dan modal kerja darurat.
Apa itu model kerja permanen? Model kerja permanen merupakan model kerja yang dibutuhkan secara terus-menerus untuk kelancaran usaha perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Model kerja permanen ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu model kerja primer dan model kerja normal. Model kerja primer merupakan jumlah model kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas dari usaha tersebut. Sedangkan model kerja normal merupakan jumlah model kerja yang diperlukan untuk penyelenggaraan luas produksi normal. Pengertian normal di sini adalah dalam artian yang dinamis. Maka dalam menjalankan operasional suatu perusahaan dibutuhkan model kerja primer dan model kerja normal. Kalau model kerja primer tadi minimum yang harus ada dalam menjalankan operasional perusahaan. Sedangkan model kerja normal dalam kondisi di mana perusahaan menjalankan operasionalnya secara normal sehingga dia dapat menghasilkan keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan modal kerja variabel diartikan sebagai modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan pada saat itu. Modal kerja ini dibedakan menjadi tiga, yaitu modal kerja musiman, yaitu modal kerja yang berubah-ubah jumlahnya disebabkan karena fluktuasi musim. Misal katakanlah musim padi, musim jagung, musim penghujan, dan beberapa hal yang biasanya berkaitan dengan pertanian kalau berhubungan dengan musim ini. Nah, ada juga modal kerja siklis, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi konjungtur. Fluktuasi konjungtur ini adalah kita dihadapkan pada kondisi yang sangat dinamis sekali, di mana kondisi perusahaan itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan dan mengalami perkembangan yang cukup baik. Namun tiba-tiba mengalami penurunan yang signifikan juga. Nah, itu merupakan model kerja siklis karena diakibatkan oleh fluktuasi konjungtur. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah model kerja darurat, yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Misalnya ada pemogokan, bencana alam, perang, dan lain sebagainya. Sehingga beberapa model kerja ini dibutuhkan dalam menjalankan operasional perusahaan. Mengapa model kerja ini sangat dibutuhkan? Karena untuk melindungi perusahaan dari krisis akibat turunnya nilai aset lancar. Terus kemungkinan untuk membayar utang lancar tepat pada waktunya. Dan pelayanan terhadap para konsumen dengan adanya model kerja tersebut. Serta kesiapan perusahaan untuk beroperasi dengan lancar. Itu pentingnya model kerja bagi suatu perusahaan dalam menjalankan operasional usahanya. Modal kerja suatu perusahaan itu bersumber dari hasil operasional perusahaan, keuntungan yang dimiliki dari hasil penjualan surat-surat berharga seperti investasi jangka pendek, penjualan aset tidak lancar, misal kita menjual yang namanya mesin dan semacamnya itu juga menjadi sumber modal kerja. Dan yang selanjutnya itu adalah penjualan saham atau obligasi juga menjadi sumber dalam modal kerja suatu perusahaan.
Penggunaan modal kerja ini dipergunakan untuk biasanya pembayaran kegiatan operasional perusahaan. Segala bentuk biaya operasional perusahaan ini biasanya bersumber dari modal kerja. Terus untuk kerugian yang diderita oleh perusahaan, pembentukan dana baik itu untuk pemisahan aset lancar, misal untuk persediaan, untuk perlengkapan, dan hal-hal yang lainnya berkaitan dengan aset lancar. Terus modal kerja ini juga digunakan untuk pembelian aset tetap, seperti membeli kendaraan, membeli mesin, membeli bangunan, peralatan, dan lain halnya yang berkaitan dengan aset tetap. Terus dipergunakan untuk pembayaran utang jangka panjang, terus pengambilan dana oleh pemilik perusahaan yaitu prive, dan yang terakhir adalah pembelian kembali saham perusahaan. Ini aktivitas perusahaan yang biasanya menggunakan modal kerja sebagai sumber dari kegiatan pembayarannya. Kita akan membahas salah satu contoh dari neraca yang diperbandingkan untuk mengetahui berapa sih modal kerja suatu perusahaan. Nah, di sini ada kas baik pada tahun 2000 ataupun 2001 sehingga dapat diperbandingkan kenaikan dan penurunan dari kas tersebut. Begitu juga dengan piutang dagang, piutang wesel, persediaan, persekot biaya. Ini berhubungan dengan komponen aset lancar. Sedangkan tanah, gedung, alat kantor itu merupakan komponen dari aset tetap dan terlihat kenaikan dan turunnya nilai posisi keuangan dalam neraca tersebut pada tahun 2000 dan 2001, di mana untuk jumlah aset pada tahun 2000 itu nilainya 5.866.900, sedangkan pada tahun 2001 itu nilainya 6.926.000. Secara kumulatif terjadi yang namanya kenaikan sebesar 1.059.100. Dan ini juga berimbang dengan posisi kewajiban dan ekuitas perusahaan. Ingat bahwa dalam akuntansi itu menggunakan prinsip balancing, di mana aset itu sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Maka jumlah hutang dan ekuitasnya itu juga sama kenaikannya, yaitu Rp1.059.100. Nah, dari neraca yang diperbandingkan ini, kita akan membreakdown untuk mengetahui kenaikan dan penurunan dari modal kerja suatu perusahaan. Langkah berikutnya yang akan kita lakukan yaitu membuat laporan perubahan modal kerja. Ingat, modal kerja ini hanya berhubungan dengan aset lancar dan hutang lancar. Maka komponen atau yang kita masukkan dalam laporan perubahan modal ini hanya berupa aset lancar dan hutang lancar. Untuk aset lancar itu terdiri dari kas, piutang dagang, piutang wesel, persediaan, dan persekot biaya. Sedangkan untuk kewajiban lancar atau utang lancar itu terdiri dari utang dagang, utang wesel, dan utang gaji. Nah, kas pada tahun 2000 itu nilainya 545.500 dan tahun 2001 nilainya 19.700, sehingga terjadi yang namanya kenaikan sebesar 374.200. Begitu juga piutang dagang, terjadi yang namanya kenaikan sebesar 288.600 dari posisi neraca di tahun 2000 itu sebesar 1.324.200 dan di tahun 2001 nilainya menjadi 1.612.800. Untuk piutang wesel dia mengalami yang namanya penurunan 250.000
Dari awalnya 500.000 di tahun 2000 dan di tahun 2001 menjadi 250.000. Nah, sedangkan persediaan itu mengalami kenaikan sebesar 105.300 dari saldo awalnya 951.200 menjadi 1.056.500. Untuk persekot biaya itu terjadi yang namanya penurunan sebesar 9.000 dari tahun 2000 saldonya 46.000 dan tahun 2001 itu saldonya 37.000. Nah, yang berhubungan dengan kewajiban lancar atau utang lancar, hutang dagang mengalami kenaikan sebesar 102.800 dari awalnya nilainya adalah 655.000 menjadi 552.200. Untuk utang wesel juga mengalami yang namanya kenaikan sebesar 25.000 dari awalnya 150.000 menjadi 125.000. Nah, untuk utang gaji mengalami penurunan sebesar 131.500 dari saldo awalnya 312.000 menjadi 443.500. Kalau kita total antara aset lancar dengan kewajiban lancar tersebut, terjadi selisih kenaikan dengan penurunan, di mana nilai kenaikannya itu adalah 895.900, sedangkan penurunannya 390.500. Selisih tersebut itulah yang menjadi indikator kenaikan atau penurunan dari modal kerja. Nah, dari contoh ini ada selisih kenaikan sebesar 505.400, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan mengalami kenaikan modal kerja pada periode 2000 ke 2001. Ingat ya, untuk pembuatan laporan perubahan modal kerja ini hanya berhubungan dengan aset lancar dan hutang lancar yang kita perhitungkan dalam modal kerja perusahaan. Cara yang kedua dalam menentukan kenaikan dan penurunan modal kerja, yaitu kita akan memperhitungkan sumber modal kerjanya dan penggunaan modal kerja. Sumber modal kerja ini ada dua, yaitu hasil operasional perusahaan dan penjualan saham. Hasil operasional perusahaan itu terdiri dari laba, dan juga kita akan memperhitungkan penyusutan atau depresiasi. Kenapa depresiasi ini kita masukkan? Karena kita ketahui dalam perhitungan laba rugi, biaya penyusutan tersebut atau depresiasi itu bukan komponen uang tunai yang kita keluarkan, tapi merupakan alokasi dari sistem penyusutan yang harus kita jalankan. Nah, untuk mengetahui berapa laba yang dihasilkan perusahaan, kita akan melihat pada neraca yang diperbandingkan tersebut. Pada slide 17, dalam laba ditahan itu terjadi yang namanya kenaikan saldo dari tahun 2000 sebesar 1.771.400 menjadi 2.293.300 untuk laba ditahan. Sehingga dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa keuntungan perusahaan itu sebesar 521.900. Nah, untuk depresiasi atau penyusutan pada neraca yang diperbandingkan di slide 17 itu dapat kita ketahui dari penyusutan gedung dan penyusutan alat kantor yang nilainya terjadi kenaikan sebesar untuk penyusutan gedungnya adalah 35.500, sedangkan penyusutan alat kantornya itu 48.000. Kalau di total itu menjadi 83.500. Nah, untuk data penjualan saham itu kita lihat pada kewajiban jangka panjangnya. Kita lihat pada ekuitasnya, di mana modal saham yang awalnya 2 juta di tahun 2000 itu di tahun 2021 menjadi 2.600.000, sehingga
Jadi selisih sebesar 600.000 yang bisa kita masukkan di sini adalah selisih penjualan sahamnya sebesar 600.000. Dari jumlah tersebut dapat kita ketahui bahwa jumlah sumber modal kerjanya adalah 1.205.400. Maka tahapan selanjutnya pada metode yang kedua ini kita akan membreakdown penggunaan modal kerjanya. Berdasarkan pada contoh kasus itu, penggunaan modal kerja dipergunakan untuk pembelian gedung sebesar 400.000. Dari mana kita mendapatkan angka 400.000 tersebut? Kita lihat dalam aset tetapnya, di mana gedung mengalami peningkatan dari saldo awalnya sebesar 1.600.000 menjadi 2 juta. Selisih 400 itu kita anggap terjadi yang namanya pembelian gedung baru. Nah, selanjutnya yaitu pembelian alat kantor, juga terjadi yang namanya peningkatan sebesar 150.000. Kita lihat dalam data tersebut yaitu alat kantornya 700.000 pada tahun 2000 dan tahun 2001 menjadi 850.000 sehingga terjadi yang namanya kenaikan sebesar 150.000. Nah, yang selanjutnya yaitu pembayaran hutang obligasi. Pembayaran hutang obligasi ini dapat dilihat pada hutang obligasi di mana saldo awalnya 600 pada tahun 2000 dan tahun 2001 menjadi 450.000. Penurunan nilai tersebut sebesar 150.000 merupakan alokasi perusahaan untuk membayar utang obligasinya. Sehingga total jumlah penggunaan modal kerja itu sebesar 700.000. Dari simulasi tersebut dapat kita ketahui bahwa jumlah sumber modal kerja sebanyak 1.205.400 itu dikurangi dengan jumlah penggunaan modal kerja 700.000, maka selisihnya sebesar 505.400 itu merupakan kenaikan modal kerja. Ini cara kedua dalam menentukan perhitungan kenaikan modal kerja perusahaan dengan memanfaatkan informasi yang ada dalam neraca yang diperbandingkan. Cara yang ketiga yaitu dengan membuat perbandingan antara sumber penggunaan dana dengan modal kerja. Kita memasukkan semua komponen neraca yang diperbandingkan tersebut, terus kita buat yang namanya perubahan, kenaikan, dan penurunannya. Nah, perubahan, kenaikan, dan penurunan tersebut itu selanjutnya kita lakukan alokasi mana yang masuk dalam sumber penggunaan modal kerja atau sumber penggunaan dana dan masuk dalam kelompok modal kerja. Prinsip sederhananya begini, kalau kita menggunakan kelompok modal kerja, itu berhubungan dengan aset lancar dan kewajiban lancar. Selain dua komponen tersebut yang berhubungan dengan aset lancar dan kewajiban lancar atau utang lancar, maka dimasukkan kepada sumber penggunaan modal kerja atau dana. Nah, dalam contoh ini hampir sama dengan perhitungan yang pertama, dengan metode yang pertama. Kita masukkan kas, piutang dagang, piutang wesel, persediaan, dan persekot biaya, serta hutang dagang, hutang wesel, dan hutang gaji itu pada kolom modal kerja. Selisih antara kenaikan dan penurunan tersebut kalau lebih besar daripada kenaikannya itu maka dianggap kenaikan modal kerja. Ini prinsip sama persis dengan metode yang pertama. Nah, yang tidak masuk dalam kolom modal kerja kita masukkan dalam kolom sumber dan penggunaan dana. Kita ketahui yang dimasukkan ke sana itu adalah selain yang dimasukkan dalam kolom modal kerja.
Maka dalam kasus ini yang masuk adalah gedung, alat kantor, penyusutan, terus hutang obligasi, modal saham, dan laba ditahan. Ketika kita sudah melakukan penjumlahan untuk dua kolom tersebut, maka akan terjadi yang namanya selisih yang sama antara sumber penggunaan dana dengan modal kerjanya, yaitu 500, 400. Nah, selisih yang sama tersebut itulah menjadi indikator kenaikan atau penurunan dalam modal kerja. Kalau lebih banyak naiknya daripada penurunannya, maka dapat disimpulkan terjadi yang namanya kenaikan modal kerja dalam kasus ini. Ada dua catatan tambahan dalam penentuan kebutuhan modal kerja. Yang pertama adalah periode perputaran modal atau periode terikatnya modal kerja. Ini berkaitan dengan periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja merupakan keseluruhan atau jumlah dari periode-periode yang meliputi jangka waktu pembelian kredit beli, lama penyimpanan bahan mentah di gudang, lamanya proses produksi, lamanya barang jadi disimpan di gudang, dan jangka penerimaan piutang. Ini berhubungan dengan periode perputaran modal atau periode terikatnya modal kerja. Yang catatan yang kedua yaitu pengeluaran kas rata-rata setiap harinya. Pengeluaran kas setiap harinya merupakan sejumlah pengeluaran kas rata-rata setiap harinya untuk keperluan pembelian bahan mentah, bahan pembantu, pembayaran upah buruh, dan biaya-biaya lainnya. Nah, kita itu dapat memperhitungkan kebutuhan modal kerja dengan memperhatikan dua hal ini, yaitu periode perputaran modal atau periode terikatnya modal kerja dan pengeluaran kas rata-rata setiap harinya. Berdasarkan dua hal tersebut, kita buat yang namanya contoh simulasi, di mana dalam kasus ini ketika kita sudah lakukan observasi, diketahui bahwa periode perputaran modal kerja yang berhubungan dengan lamanya proses produksi itu terjadi 10 hari. Lamanya barang disimpan di gudang itu membutuhkan waktu 5 hari. Lamanya jangka waktu penerimaan piutang itu butuh waktu 15 hari. Sehingga periode terikatnya perputaran modal kerja ini membutuhkan waktu 30 hari untuk proses produksi, terus proses penyimpanan di gudang, serta proses menjadinya piutang menjadi uang. Itu membutuhkan waktu totalnya adalah 30 hari. Nah, informasi yang kedua yaitu yang kita peroleh bahwa pengeluaran setiap harinya untuk pembelian bahan mentah 50.000, bahan pembantu 10.000, biaya tenaga kerja 35.000, dan biaya lain-lainnya adalah 5.000. Sehingga total jumlah pengeluaran setiap harinya itu adalah 100.000. Maka berdasarkan dua informasi tersebut, kita itu dapat memperhitungkan modal kerja yang dibutuhkan. Kebutuhan modal kerja bagi perusahaan yang menjalankan aktivitas usaha setiap harinya dapat menjamin kontinuitas usahanya, yaitu dengan adanya kebutuhan modal kerja sebesar 3 juta. Dari mana asalnya 3 juta? Yaitu periode terikatnya waktu itu dikalikan dengan jumlah pengeluaran setiap harinya. 30 hari dikali dengan 100.000, totalnya menjadi 3 juta. Sehingga berdasarkan data tersebut dapat kita ketahui kebutuhan modal kerja sebesar 3 juta rupiah. Itu materi yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan manajemen modal kerja. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Bila ada hal yang ingin didiskusikan, monggo silakan ajukan pertanyaan. Terakhir dari saya, bila ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tetap jaga kesehatan dan mentaati protokol kesehatan dengan baik, yaitu menggunakan masker dalam aktivitas setiap harinya, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Terima kasih.